Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Langgeng dari kelas 12 IPA 1, absen 25. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Pengertian laporan keuangan perusahaan jasa. Laporan keuangan perusahaan jasa merupakan salah satu dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan. Informasi mengenai posisi keuangan yang terbaca dalam laporan keuangan ini berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Fungsi laporan keuangan perusahaan jasa. 1. Sebuah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Yang kedua, sebagai acuan utama investor pemotor atau kreditor untuk menilai kelayakan perusahaan dalam mendapat bantuan dana. Yang ketiga, menjadi sumber informasi untuk mengambil berbagai keputusan penting secara akurat. Keempat, bagi para pemegang saham laporan keuangan berguna untuk membantu mereka dalam mempelajari dan mengetahui aspek-aspek yang terjadi dalam perusahaan. Tujuan laporan keuangan perusahaan jasa yaitu 1. Memberikan informasi mengenai posisi, performa, dan perubahan posisi keuangan sehingga secara efektif mempengaruhi manajemen perusahaan. Kedua, menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan informasi bersama. Yang keempat, untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Jenis-jenis laporan keuangan perusahaan jasa yaitu 1. Laporan laba rugi atau income statement. 2. Laporan perubahan modal atau capital statement. Ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keempat, laporan arus kas atau statement of cash flows. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan seluruh pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Bentuk laporan laba atau rugi ini menjumlahkan seluruh pendapatan dan semua beban yang ada. Dari selisih pendapatan dan beban diketahui besarnya sebagai laba atau rugi perusahaan. Bentuk bertahap atau multiple step. Pada prinsipnya, bentuk laporan laba rugi ini sama dengan bentuk sebelumnya, hanya perbedaan karena adanya pengelompokan atas jenis pendapatan dan jenis beban. Contohnya, pendapatan antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha dikelompokkan tersendiri. Begitu pula pada beban dibedakan menjadi beban usaha dan beban di luar usaha. Kemudian dari selisih pendapatan dan beban diketahui sebagai laba atau rugi perusahaan. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas yakni sebuah bentuk laporan keuangan perusahaan yang secara khusus menyajikan informasi mengenai segala perubahan yang terjadi pada modal atau ekuitas suatu perusahaan pada satu periode akuntansi. Unsur-unsur laporan perubahan ekuitas.
1. Modal awal. 2. Laba bersih. 3. Setoran pemilik. Keempat, ekuitas akhir. Yang ketiga, laporan posisi keuangan neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca pada perusahaan jasa yaitu suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan yang berupa aset, kewajiban, dan ekuitas untuk satu periode akuntansi tertentu pada satu perusahaan. Unsur-unsur laporan posisi keuangan yaitu 1. Aset. 2. Kewajiban atau liabilitas. Ketiga, ekuitas atau equity. Bentuk laporan posisi keuangan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Bentuk skontro atau sebelah menyebelah. Bentuk skontro adalah neraca dengan bentuk skontro atau bentuk T disajikan dengan cara kelompok harta di kolom sebelah kiri, sedangkan kelompok kewajiban dan modal letaknya di kolom sebelah kanan. Yang kedua, bentuk laporan stafel adalah bentuk neraca stafel atau laporan atau vertikal ini disajikan dengan cara kelompok harta diletakkan di bagian atas dan kelompok kewajiban dan modal diletakkan di bawahnya. Laporan arus kas atau statement of cash flows. Laporan arus kas perusahaan jasa merupakan berbagai laporan keuangan yang menyajikan informasi arus masuk dan arus keluar kas dan setara dengan kas. Kas meliputi uang tunai atau saldo kas dan rekening giro, sedangkan setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka waktu pendek yang dengan mudah bisa disajikan atau dicairkan menjadi kas. Jenis-jenis laporan arus kas yaitu 1. Arus kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam presentasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.